Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau senior saya mau menemani saya menuju tempat di mana tempat itu sangat bersejarah di dalam hidup saya, yaitu bekas peninggalan pesantren Al-Muzammil yang pernah dipimpin sama Kiai Muntosyam, atau lebih dikenalnya itu Kiai Ambiah Basri. Itu ya teman-teman. Apakah panjenengan masih ingat mungkin sekitar 3 bulan atau 4 bulan yang lalu, di mana saya menemukan sebuah pondok pesantren yang sedang dipermainkan oleh sosok kiai juga, yaitu Kiai Barseso ya. Kalau jenengan masih ingat dengan kejadian itu menurut saya dari sejarah saya eksplor, yang masih benar-benar melekat di hati saya yaitu pesantren Al-Muzammil ya, di mana ada ada pesantren yang sedang hangat-hangatnya, sedang bagus-bagusnya untuk proses belajar, namun hancur dikarenakan dipermainkan oleh Kiai Barseso. Dan Barseso itu merubah wujudnya menjadi wanita ya Mas ya. Umi Laila Kalsum ya. Umi Laila Kalsum ya, saya lihat di video ini Mas. Nah itu teman-teman ya. Kenapa itu sangat melekat di hati saya? Karena di situ saya mendapatkan sebuah pelajaran yang sangat amat luar biasa, yang tidak saya dapatkan dimanapun kecuali di sosok Kiai Ambiah Basri itu sendiri teman-teman ya. Dimana Kiai Ambiah Basri rela mengorbankan dirinya, rela mengorbankan hidupnya agar apa? Agar teman-temannya tidak sampai terjerumus dan bertengkar salah paham. Itu saya lihat videonya juga terketuk hatinya. Nah, itu teman-teman ya. Kenapa saya masih ingat kejadian itu terus ya? Padahal sosok Kiai Ambiah Basri saya kenal tidak begitu lama, namun sangat berkesan di kehidupan saya, di mana beliau mengamanahkan saya untuk membangun atau mendirikan sebuah pondok pesantren ya sampai saat ini saya masih memperjuangkan hal itu, walaupun saya sadar kekuatan saya sampai seberapa, namun saya punya keyakinan bahwasanya amanah yang diberikan oleh Kiai Ambiah Basri yang ditunjukkan untuk kita, saya yakin 100% itu akan terlaksana. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Mas, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukti. Pelan-pelan pasti akan terjadi. Baikul qadar. Dengan segala keripuhan permasalahan yang sedang saya hadapi di Bukit Winara, kenapa hati saya terketuk untuk bersilaturahmi lah, atau pengen mengunjungi lagi, menenangkan hati dan pikiran saya menuju ke tempat bekas peninggalan pesantrennya Kiai Ambiah Basri teman-teman. Dan di belakang sana mungkin kita nanti akan menuju ke tempat bekas peninggalannya Kiai Ambiah Basri. Ya walaupun saya tidak bisa bertemu langsung dengan beliau, setidaknya bisa mengurangi rasa kangen saya, dan saya merasakan ada ketenangan di sana yang saya dapatkan. Betul. Itu teman-teman ya. Kita langsung menuju ke bekas peninggalannya saja yuk. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanan lancar, tidak ada apa-apa ya Mas ya. Amin. Mas, ini kok wis sepi temen ya Mas yo? Gimana sih? Dulu mungkin di sekitar sini keliling ya sih. Iya, Kak. Maksudnya kan dulu katanya mau dilanjutkan Bos sama anak buahnya Kiai Ambiah Mas. Muridnya maksudnya. Mungkin. Tapi Mas. Baik teman-teman. Kayak mangkrak loh. Cari informasi dari Saiful Wilayah. Oh iya Mas, silahkan Mas. Siapa tahu ada yang tahu. Baik teman-teman, ini kita sudah nyampai di tempat pondok pesantren itu berdiri di kala itu. Tapi kita dari sebelah kanan nih ya. Iya. Kalau kemarin waktu itu eksplornya dari sebelah sana. Eksplor kalau seniornya gini. Memperingan ya Mas ya. Memperingan. Ya ringan, tiba-tiba udah manggil gue wilayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apunten. Assalamualaikum. Mbah Eyang atau Mbah saja. Mbah? Iya. Ada apa ini kok rame-rame kesini?
Punten Mbah. Napa leres niki bener pesantren? Iya betul. Sampean ada apa datang ke sini? Siapa tuh sampean mau masuk ke pesantren? Mau mendaftar? Nah, sudah tidak bisa. Kenapa Mbah? Sudah ditinggalkan semuanya. Loh, saya dengar katanya pesantrennya mau dilanjutkan Mbah. Dulu saat kejadian yang sangat menghebohkan itu, yang sangat ramai itu, pernah dilanjutkan, tapi sebentar semuanya pada pergi, pada pulang. Ada yang pindah pesantren, tapi sekarang udah nggak ada siapa-siapa. Berarti kosong sekarang. Kosong. Aduh, sayang sekali teman-teman. Saya Udah nggak ada. kayaknya pernah melihat kamu, tapi di mana? Ya di sini, saya dulu sering ke sini. Oh iya Kang. Iya, mungkin 4 bulan atau 5 bulan yang lalu saya sering ke sini. Maklum sudah tua saya, sudah lupa-lupa, ingatlah. Terus tujuan kalian kesini mau ngapain? Ya seperti ini namanya Mbah siapa? Pak Roji. Silaturahmi, Mbak. Kayak namanya Maroji. Pas, Mbah Roji. Mbah Roji. Jadi saya kangen Mbah. Di masa-masa itu saya kenal sosok yang sangat luar biasa di sini. Beliau mungkin saya pantasnya maha guru saya, orang tua saya, sekalian intinya leluhur saya. Beliau Kiai Ambiah Basri. Kenal? Sudah mati ya? Iya. Iya. Ya pernah lagi beliau termasuk sosok yang baik juga di kalangan masyarakat di sini. Tapi setelah kejadian kayak gitu, namanya sudah jelek dan makanya pesantren ini rusak ditinggalin karena sudah tidak bagus namanya. Oh, berarti Oh, gara-gara gara-gara namanya. tercoreng nama. Itu makanya banyak santri-santri yang pergi, banyak dari pihak-pihak keluarganya menarik mereka, katanya tidak pantas mereka ke santri di sini. Makanya itu tinggalkan semuanya. Kosong sekarang. Kosong. Sudah kau lihat itu kan gerbangnya saja sudah reot kayak gitu. Ya terima kasih atas informasinya Mbah. Mbah. Kalau boleh tahu Mbah, kan Kiai Ambiah Basri beserta jajarannya waktu itu kan dihukum mati. Bunuh diri bukan? Yang bunuh diri kan ada beberapa yang bunuh diri. Oh Yang dihukum mati pertama oh yang itu. dipancung itu ya? Ya, Oh iya. Terus Nih. sempat rame itu. ya kan tiga Tiga kiai yang dihukum mati. Itu apakah engkau tahu itu disemayamkan di mana atau dimakamkan di mana di kala itu? Saya pengen datang ke sana, saya ingin berziarah, saya ingin mendoakan di sana. Kalau boleh tahu? Kalau saya ingat saya dan setahu saya waktu itu di sebelah sana, sebelah pesantren. Oh, tidak jauh. Tidak jauh di sebelah pesantren sana di situ. Tapi yang agak ke sini karena di situ yang pesantren yang itu ya pemakaman yang para kiai besar, tapi dia disisikan di sebelah sini. Berarti dimakamkan di sini juga. Iya betul. Kalau boleh diizinkan, Pak, saya mau datang ke sana berziarah, Pak. Silakan karena lagi pula pesantren ini sudah kosong, sudah tidak ada. Rata-rata makhluk yang masuk tapi nggak bisa terus keluar lagi. Hati-hati. Ya. Ya cuma bisa menyampaikan seperti itu. Ya, ya, matur nuwun, Mbah. Mbah Roji, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Kamu tahu nama saya biasanya Pak Roji? Hah? Kamu tahu kenapa nama saya Roji? Mbah Roji. Roji ya, Kenapa? karena Maros di siji. Terima kasih, Mbah. Terima kasih nggih, Mbah. Hati-hati. Nggih, Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat sayang ya. Bapak. Sangat disayangkan ya Mas ya. Ini karena namanya yang sudah tercoreng. Ya, bagaimana tidak tercoreng sih Mas? Pembesar-pembesar pesantren itu tergoda oleh iblis lah kayak gitu Mas. Terus, ada ingat ya? Ya, terus siapa lagi ya namanya?
Baik teman-teman, ternyata setelah kita sampai di pondok pesantren peninggalannya Kiai Ambia Basri Al-Musyamil ini, ternyata sudah tidak berpenghuni lagi teman-teman, karena itu tadi. Tapi alhamdulillah katanya yang pernah dihukum penggal itu salah satunya berarti Kiai Ambia itu dimakamkan tidak jauh dari Di sebelah. pesantren. Nah mungkin kita akan duduk di sana Mendoakan kita lah. mendoakan ya teman-teman ya, semoga beliau pendahulu kita senantiasa diberkahi, Amin. selalu diluaskan di dalam kuburnya, diterima di sisi yang paling baik ya. Amin. Amin. Gimana Pak? Ayo. Bismillah. Mas, sama ki, sama. Ora asing dene yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sih yo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini benarkah Tuhan? Saya sebenarnya sudah melihat di depan sana. Saya hanya memastikan ini benar Tuhan atau bukan. Ternyata Siapa sih yo? Yo ning kelalen namanya yo. Tuhan yang datang. Qasim. Oh iya. Assalamualaikum Tuan Qasim. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah seperti ini. Baik-baik saja. Iya, dulu sering masuk keraganya Mas. Blendos. Iya. Ada apa Tuhan datang ke sini? Seperti ini Qasim. Saya ingin bersilaturahmi ke sini yang pertama. Yang kedua, ya saya benar-benar kangen suasana pondok pesantren Al-Musyamil. Alhamdulillah. Bagaimana keadaannya di sini, Qasim? Ya, gimana ya Tuhan? Seperti inilah Tuhan. Pesantren semuanya bubar. Sangat disayangkan. Sedangkan saya dengar katanya mau dilanjutkan di kala itu, Qasim. Ya, hanya berapa minggu setelah itu para santri pergi meninggalkan pesantren. Tuhan, Karena mungkin nama yang kurang baik ya. ya namanya sudah tidak baik. Jadi para santri memutuskan pergi dari pesantren ini. Tapi alhamdulillahnya Tuhan, untuk ziarah ke pemakaman beliau-beliau petinggi-petinggi pesantren masih ramai. Bahkan tidak ada putusnya setiap hari, siang ataupun malam Tuhan. Oh berarti banyak makhluk di sana itu, orang para bersiaruh makamnya di sana itu berarti. Iya, Tak kira rame-rame apa ya Mas ya? Iya tuh kira saya rame-rame apa? ya Tuhan. Informasi dari pesaru-pesaru yang datang ke sini bahkan saya sendiri. Tempatnya sejuk, wangi, dan ada malam-malam khusus mengeluarkan cahaya. Oh alhamdulillah. Makanya untuk para pesaru tidak ada putusnya. Dan Umi Mafiro Oh Umi Makbiro, di mana beliau sekarang? sekarang masih sekitar pesantren sini, tapi di belakang pondok pesantren ada gubuk di situ. Dan untuk masukan dari para pesaru, sedekah-sedekah yang diberikan para pesaru itu setengahnya kita sisihkan ke Umi. Untuk kehidupan. Tuhan. Atau saya langsung tunjukkan Tuhan ke makam-makam beliau atau mau sekalian berdoa. Kita bersama-sama ke sana. Oh tentunya. Saya kangen sekali dengan Kiai Ambia. Alhamdulillah Tuhan masih mengingatnya. Untuk yang lain kemana ini Tuhan? Ya kebetulan kita lagi pada istirahat. Saya hanya ngajak teman-teman lama ini. Oh, alhamdulillah. Silakan Tuhan. Ini ke arah mana ini? Maaf Tuhan. Kata yang mau bertemu. Ada yang mau bertemu? Ya, Siapa beliau? Apa Ali? Oh, Ya, saya mengenalnya. tidak. Dia ada di sana. Dia mau ngomong sesuatu.
Temuilah saya dengan beliau, nggak apa-apa. Ya. Ini mas, astagfirullah, kaget yakin. Assalamualaikum apa? Waalaikumsalam. Mereka sahabat-sahabat. Lihat dia. Lihat Tuhan. Monggo apa? Apa mau ngomong sesuatu? Oh, nggih. Mau pinjam raganya? Oh, nggih, siap. Tidak saya sampaikan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mohon maaf manusia. Saya mungkin mengganggu kalian semuanya. Perkenalkan, saya Ali Mustafa. Salam kenal kembali. Saya adalah perawat di makam-makam beliau semuanya. Dan saya pula yang merawat sebelum mereka semuanya dimakamkan. Kajim ya, Pak. Iya. Sejujurnya, ada banyak hal yang ingin saya utarakan karena saya heran. Ada manusia yang datang dan ingin bersiarah di makam mereka para beliau semuanya. Sebelum itu, sejujurnya, saya juga selalu terkalut dan selalu diberi bayang-bayang akan didatangi oleh para manusia. Mohon maaf, sebelumnya kalian ini siapa? Seperti ini, Mbah Ali Mustafa. Mungkin Mbah ya, Abah Ali Mustafa. Perkenalkan, saya namanya Ganang. Mungkin beberapa bulan yang lalu saya pernah bersahabat kenal dengan salah satu kiai yang ada di sini. Beliau bernama Kiai Ambyah Basri. Di mana Kiai Ambyah Basri memang perkenalan itu sangatlah singkat, namun sangat mengesan di hati saya. Itu sangat terkesan, bahkan sampai sekarang itu sangat melekat di hati saya. Nama beliau, walaupun sekarang beliau sudah tidak ada, saya masih merasakan betul beliau masih ada di sekeliling kehidupan saya. Alhamdulillah, jika memang kalian adalah sahabat dekat dari Kiai Ambyah Basri, beliau adalah salah satu petinggi dari pondok pesantren Al-Muzammil ini, dan beliau adalah salah satu yang tidak tergoda dari sebuah permasalahan yang terjadi di pondok pesantren ini. Dan di kala itu saya menyaksikan langsung. Lalu, tujuan kalian semuanya itu sebenarnya apa? Tentunya yang pertama, mengobati rasa kangen saya. Ya, saya menyadari walaupun beliau sudah tidak ada, namun mungkin tempat ini akan mengingatkan saya dan menenangkan saya. Mengingat kejadian-kejadian di mana di kala itu saya mendapatkan sebuah pelajaran di dalam kehidupan saya yang tidak saya dapatkan dimanapun, yaitu tentang ikhlas. Saya datang ke sini pas di bulan Ramadan. Yang pertama tentunya bersilaturahmi, yang kedua saya ingin bersiarah, tunjukkanlah makam beliau, saya ingin mendoakan beliau. Baiklah, untuk menuntaskan kewajiban dan tujuan kalian semuanya, mungkin akan saya tunjukkan terlebih dahulu di mana makam-makam dari beliau semuanya. Mohon maaf Bapak, saya akan keluar mengurus yang lain. Baiklah, silakan.
saya mengenal dari dulu di Mas Kosim ini. Dia adalah salah satu penghuni pondok pesantren yang masih setia dan ingin menjaga tempat ini. Di mana? Baiklah, orangnya Anda di sebelah sana. Mari ikut. Apakah di sini semuanya dimakamkan di sini? Apa? Mohon maaf. Di sebelah sini, ini adalah makam dari Kiai Abah Muntosa. Beliau adalah pendiri dari pesantren Al-Muzammil ini. Jika ingin mendoakan, terlebih dahulu silakan. Jadi nanti barengan sekali. Oh, barengan sekalian. Baiklah. Lalu di sebelah sini, ini adalah makam dari Kiai Muhajirin. Oh iya, saya mengenal beliau. Muhajirin. Lalu di sebelah ini adalah makam dari Kiai Baikuni. Oh ya, Kiai Baikuni. Dan di sebelah sini, ini adalah makam dari Kiai Ambiah Basri. Dan di sebelah-sebelah sana, itu adalah makam-makam dari santri yang sudah mendahului santri lain. Dan juga ada mungkin yang lainnya. Izinkan saya untuk mendoakan beliau. Silakan jika memang kalian ingin mendoakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Rasulullah. La hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi sallallahu lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Khususon illa arwahi Kiai Ambiah Basri wana khususon illa hadrati Abah Muntosa wana khususon Muhajirin ayah Muhajirin wa usulihim wa furangihim wa ahli silsilatihim wa ahli baitihim sa'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حمدا يكفينا ويكفي مزيدا يا ربنا له الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك يا الله نهاية ولا حصر خاتمة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم khususan ila jamil ahli kubur minal muslimin wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim afwanhum wa akrim nuzulahum wa wasib madhalahum wa taqabbal hasanatihim bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Benar sekali manusia. Sebenarnya saya ini sedang memikirkan banyak sesuatu hal yang menurut saya itu ada banyak ketidakmungkinan itu terjadi. Yang pertama, di makam Kiai Ambia ini itu benar-benar sungguh luar biasa. Banyak sekali kejadian yang itu adalah sebuah karomah yang secara langsung diberikan oleh Tuhan ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di makam Kiai Ambia ini itu mengeluarkan bau harum di sepanjang hari. Saya merasakan di malam hari ini. Benar sekali. Bahkan di malam-malam tertentu, di makam Kiai Ambia ini itu mengeluarkan cahaya. Dan ada suatu kejadian di mana itu adalah hal yang tidak bisa dipikir secara baik dan tidak bisa dilakukan oleh banyak manusia ataupun orang lain. Apa itu? Mohon maaf sebelumnya, dan saya memohon maaf kepada Kiai Ambia. Mungkin ini adalah waktu yang tepat karena saya selalu diberi bayang-bayang akan didatangi dan saya bertemu dengan manusia, dan di dalam bayangan-bayangan itu Kiai Ambia selalu hadir di dalam mimpi saya untuk memberikan itu kepada manusia itu. Apa itu? Dan karena kamu adalah sahabat dekat orang yang pernah mengenal Kiai Ambia, saya akan menceritakan suatu hal itu. Jadi seperti ini manusia. Pada saat pembersihan ataupun pemandian jasad dari Kiai Ambia Basri, beliau sedanglah menggenggam sebuah tasbih. Lalu karena saya yang ditugaskan untuk memandikan dan membersihkan jasad dari Kiai Ambia, saya melepaslah tasbih itu dari genggaman Kiai Ambia. Namun hal luar biasa itu terjadi. Setelah tasbih itu terlepas dari genggamannya, butiran-butiran dari tasbih itu langsung tidak menyatu lagi. Dan yang sangat saya herankan, tasbih yang digenggam oleh Kiai Ambia itu seperti tidak memiliki benang, tapi menyatu menjadi satu. Dan setelah saya kumpulkan butiran-butiran itu benar tidak berlubang sama sekali. Berarti tasbih itu tersusun secara alami. Dan yang sangat diherankan, setelah terlepas dari genggaman Kiai Ambia, itu sudah tidak menyatu lagi. Setelah kejadian itu, saya melanjutkan membersihkan jasad dari Kiai Ambia. Jasadnya benar-benar mengeluarkan senyuman yang begitu indah dan sejuk. Walaupun memang Kiai Ambia habis dijatuhi hukuman mati. Setelah saya selesai memandikan jasad Kiai Ambia, saya mengkafankan jasad itu, lalu menguburkan jasad itu. Karena saya masih terfikirkan mengenai tasbih yang digenggam oleh Kiai Ambia. Setelah semua prosesi
pemakaman itu selesai, saya kembali mengambil dan membuka butiran-butiran tasbih itu, ingin mengamati apa sebenarnya yang terjadi dari butiran-butiran itu. Kenapa butiran-butiran itu masih menyatu ketika di genggaman tangan Kiai Ambiah, akan tetapi butiran-butiran itu memisah setelah terlepas dari genggaman Kiai Ambiah. Saya benar-benar mengamati, saya menyimpannya sampai saat ini. Dan selama saya menyimpan tasbih dari butiran Kiai Ambiah itu, banyak suatu kejadian yang luar biasa, banyak suatu keajaiban yang sangat luar biasa terjadi di dalam kehidupanku, manusia. Alhamdulillah. Akan tetapi selama saya menyimpan benda itu, saya selalu diberi bayang-bayang, saya selalu diberi gambaran. Saya bertemu dengan manusia, dan di gambaran itu benar jelas itu adalah wajah dari dirimu. Dan di dalam gambaran itu Kiai Ambiah mengatakan kepada saya, berikan butiran itu kepada manusia itu. Karena saya tadi melihat dan saya benar-benar terkejut bahwasanya yang datang adalah dirimu, yang benar-benar mirip dengan gambaran itu. Saya langsung ingin berbicara banyak denganmu, karena saya ingin memberikan amanah itu kepadamu. Saya tidak tahu apa maksud dari butiran-butiran tasbih yang saya simpan saat ini. Itu harus diserahkan, diberikan kepadamu. Tapi manusia, butiran dari tasbih itu benar-benarlah luar biasa. Saya sudah membuktikannya sendiri. Ketika saya mencoba mengambil satu butir dan saya bawa untuk saya melakukan dan menyelesaikan kegiatan saya, di situ banyak sekali keajaiban datang kepada saya. Entah permasalahan saya dipermudah, entah semua urusan dan permasalahan yang saya hadapi itu terselesaikan. Bahkan hal yang paling luar biasa itu, saya dipertemukan dengan tokoh, di mana tokoh itu adalah yang sudah saya damba-dambakan ingin mencium telapak tangannya sekalipun saya bertemu dengan beliau. Saya pernah dikasih biji. Biji itu adalah pohon delima merah sama Kiai Ambiah. Saya tanam, saya rawat di depan rumah saya. Untuk saat ini mungkin tingginya sudah sampai 50 cm. Yang menjadi pertanyaan saya, pohon tidak lebih besar dari ini sudah berbuah 3 kali. Luar biasa. Dan setiap buah dari pohon itu saya coba makan bersama anak istri. Sudahlah, saya tidak mau menceritakan itu. Baiklah manusia. Intinya, saya takut saya mempercayai buah itu, tapi saya tanamkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah jauh lebih besar di dalam hati saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang selalu diajarkan oleh Kiai Ambiah.
jika kau mempercayai akan kebesaran dari Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keajaiban itu akan datang pula semakin besar kepada hidupmu. Dan itu benar-benar nyata. Saya mengenal Kiai Amya. Beliau adalah sosok yang sangat luar biasa, sosok yang patut dicontoh dalam segala hal. Saya mendapatkan amanah juga dari beliau. Walaupun sampai saat ini saya belum bisa mengabulkannya, tapi perlahan saya membuktikannya. Saya diberikan rezeki yang tak terhingga dari arah manapun. Sampai, mohon maaf, sampai saya itu takut. Kenapa orang yang tidak mengenalku saja beliau memberikan suatu hal penting untuk hidupku. Dan alhamdulillah, sekarang perlahan amanah beliau sudah saya jalankan. Alhamdulillah. Semoga saja apa yang beliau amanahkan kepadamu itu benar-benar terlaksanakan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, mungkin akan saya ambilkan terlebih dahulu butiran-butiran dari tasbih yang saya ambil dari genggaman Kiai Amya itu. Silakan, silakan. Astagfirullahaladzim. Apa sih, Mas? Ih. Kotaknya main, Mbah. Ini adalah butiran-butiran tasbih yang berada di genggaman dari tangan Kiai Amya. Apakah saya boleh melihatnya, Tuan? Silakan. Jeniter, Mbak? Apa kan, Mbah? Bukan, mirip buah. Apa, Mbah? Butiran apa ini, Tuan? Saya rasa ini adalah biji dari buah bidara alam. Oh iya, bidara. Saya enggak tahu nih. Bidara. Harum. Benar sekali. Harum banget. Ini memiliki aroma yang begitu harum. Baunya kayak pohon apa, Mbak? Itu ya? Gaharu. Harum gaharu. Terima kasih sudah menunjukkan. Bukan hanya saja saya menunjukkan ini kepadamu, karena di bayangan yang saya dapatkan, Kiai Amya memerintahkan untuk memberikan ini kepadamu. Akan saya berikan ini semua kepadamu. Benarkah? Benar sekali manusia. Alhamdulillah. Terimalah agar amanah saya yang diberikan oleh Kiai Amya itu sudah terlaksana. Baiklah, saya terima. Tapi mohon maaf yang sangat besar manusia. Jika memang kalian menerima dan jika kalian benar-benar tulus, apakah saya diperbolehkan untuk meminta satu butir saja? Nah, kenapa hanya satu butir? Ini banyak, ini jumlahnya ada berapa, Tuan? Itu memiliki jumlah 99. Oh iya, tasbihnya Tasbih 99, Mas. Ini kan ada 99. Silakan Tuan ambil. Saya hanya meminta satu. Karena saya sudah benar-benar merasakan sebuah kebesaran, sebuah keajaiban ketika saya memegang, membawa butiran-butiran itu. Seperti apa yang dikatakan oleh Kiai Amya. Semakin kau percaya atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka
semakin besar pula keajaiban itu akan datang kepada kehidupan. Wangi mas. Baiklah, ambillah sesuatu. Karena ini adalah salah satu sebuah keajaiban dari Kiai Ambiah yang masih ada. Saya ingin menyimpan dan sebagai kenang-kenangan saya. Silakan. Kalau bisa jangan satu. Tidak, saya meminta satu saja sudah cukup. Berarti ini ada 99 dikurangi 1 tinggal 98. Benar sekali. 98 mas. Baiklah. Saya tidak tahu maksud dari Kiai Ambiah memberikan ini untukmu itu apa. Mungkin saja dengan butiran-butiran dari tasbih ini diberikan kepadamu, amanah yang diberikan Kiai Ambiah kepadamu itu bisa terselesaikan. Amin. Itu sebagai jalan. Terima kasih banyak. Saya benar-benar tidak menyangka silaturahmi ke sini malah dikasih oleh-oleh. Dan saya juga berterima kasih atas keikhlasan hati dan ketulusan dirimu. Saya dibagikan satu butir ini. Tidak kurang ini Tuhan. Cukup. Mbak ambilnya Mbak. Baiklah manusia. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Dan amanah yang diberikan oleh Kiai Ambiah sendiri terhadap saya sudah terlaksana. Dan sekalian di hadapan makam beliau. Baiklah. Terima kasih Tuhan. Semoga jenengan senantiasa dilindungi Allah. Setiap langkahnya diberkahi. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi saya berterima kasih atas pemberian ini. Baik. Mungkin saya akan kembali. Silakan jika kalian ingin mendoakan semuanya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar-benar gak ada lubang ya Mbak. Iya. Tapi ini bisa bersatu katanya. Ini biji dari bidara Arab. Kok baunya wangi banget Mbak? Wangi mas. Kayak bau gaharu ya. Punten apa sih mas? Tanpa lubang. Ambil. Gini tuh mas. Bu pedang. Bidara. Ini wangi banget. Ini Warso. Bisa mulai. Simpan satu-satu deh. Satu-satu. Sini mas. Alhamdulillah. Teman-teman. Ya buat simpen aja. Nggak usah tanya buat apa. Simpan. Tugasmu hanya menyimpan, nggak berat. Yang berat itu penasarannya kamu. Bahaya. Pinter banget. Ngomong pinter banget. Sebutan deh Apa sih? Baik teman-teman, mungkin kita akan duduk-duduk di sini terlebih dahulu. Saya ingin di sini apa mas? nutup nak sampai Makan. sahur. Wangi Bahasanya banget mas. Ih, kakimu. Saru. Kamu. Nanti ambil. Astagfirullahaladzim. Aduh sebutan. Sakna. Mohon maaf. Kiai Ambiah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bersih. Kita akan duduk di sini, Mbak ya, tawasulan dulu lah di sini. Teman-teman ya. Alhamdulillah akhirnya bisa tahu langsung lokasi makom dari Kiai Ambiah ya. Tugasmu hanya menyimpan. yang apa? Yang berat itu. Yang berat itu penasaranmu. Wis ya orang penasaran wis. Terus ditutup dulu, nanti kita mau mendoakan dulu di sini. Oke, siap. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Mungkin saya tutup videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam Nusantara dan salam. Om Swastiastu. Ya Allah, makamnya teman dia. Penasaran kok.